Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang revolusi industri dan web. 1. Jelaskan tentang revolusi industri. Revolusi industri 1.0. Ditemukan mesin uap dalam proses produksi barang. Segala proses produksi yang ada menjadi lebih efisien, mudah, dan juga murah. Revolusi industri ini juga mengubah masyarakat dunia dari masyarakat agraris di mana mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani menjadi masyarakat industri. Jadi, yang sukses ialah yang memiliki jasa dan pendidikan. Revolusi industri 2.0. Pada abad 20, tenaga uap mulai digantikan dengan tenaga listrik. Di akhir 1800-an, mobil mulai diproduksi secara massal. Namun, di pabrik mobil, setiap mobil dirakit dari awal hingga akhir di titik yang sama. Banyak orang punya mobil. Transportasi dari rumah ke tempat kerja jadi lebih mudah, tidak tergantung jarak, tidak tergantung jadwal, transportasi umum. Revolusi industri 3.0. Kalau revolusi pertama dipicu dengan mesin uap, revolusi kedua dipicu oleh ban berjalan dan listrik. Revolusi ketiga dipicu oleh mesin yang bergerak, yang berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Penggunaan komputer mulai menggantikan hal-hal yang dulunya dilakukan oleh manusia, seperti mengirim dokumen, menghitung formula yang rumit, sampai membuat pencatatan keuangan. Penggunaan teknologi pun menjadi sebuah solusi yang tepat, sehingga produksi dalam jumlah yang besar dapat dilakukan secara otomatis, cepat, dan juga berkualitas. Revolusi industri 4.0. Saatnya kita masuk ke tahap yang paling baru, yaitu revolusi industri 4.0, di mana berfokus kepada perkembangan dunia digital dan internet atau Internet of Things. Berbagai inovasi seperti robot yang terhubung ke internet, artificial intelligence atau AI, cloud computing, dan sebagainya berkembang sangat pesat di era ini. 2. Jelaskan tentang evolusi web. Web 1.0. Pengguna hanya dapat mencari dan melihat-lihat data informasi yang ada di web. Karakteristiknya yaitu A. Statis, B. Tidak ada di interaksi, C. Hanya buku tamu online, D. Menggunakan form dikirim oleh email. Web 2.0. Web sebagai platform, data sebagai pengendali utama, efek jaringan diciptakan oleh arsitektur partisipasi. Seperti A. Inovasi dalam perakitan serta situs disusun dengan mencantumkan fitur dari pengembang yang terdistribusi dan independen atau semacam model pengembangan atau open source. B. Model bisnis yang ringan yang dikembangkan dengan gabungan isi dan layanan akhir dari siklus peluncuran atau release cycle, perangkat lunak atau perpetual beta. C. Mudah untuk digunakan dan diadopsi oleh user. Web 3.0. Intelektualitas buatan atau artificial intelligence. B. Systematic web. C. Kesan atau live. D. One touch at living. E. Pengembangan aspek interaksi sebuah web mulai dipertimbangkan. F. Web 3.0 adalah dunia virtual. Web 4.0. Pada era ini, bisnis makin kompetitif, bersinergi dengan dampak perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Di era ini juga, digitalisasi bisnis dikembangkan dengan menggunakan teknologi canggih agar mampu merespon cepat perubahan bisnis. Teknologi yang digunakan itu seperti IoT, International of Things,
itu memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia. Big Data untuk mengelola data pelanggan. Artificial Intelligence atau AI untuk membuat prediksi dari data yang masuk. Fungsi utama dari AI adalah kemampuannya untuk mempelajari data yang diterima secara berkesinambungan. Semakin banyak data yang diterima dan dianalisis, semakin baik pula AI dalam membuat prediksi. 3. Buat analisis SWOT, salah satu teknologi atau inovasi digital, atau misal AI, cloud computing, Internet of Things, atau lainnya. Analisis SWOT Internet of Things, kekuatan IoT, yaitu bermanfaat bagi tempat kerja. Perangkat IoT bukan hanya benda sehari-hari yang ditemukan di rumah Anda. Perangkat juga digunakan di tempat kerja, seringkali di pabrik dan di jalur produksi. Perangkat dapat dihubungkan untuk merampingkan proses, namun mereka juga dapat digunakan dengan lebih cerdas jika suatu produk tidak terlalu panas di toko. Kelemahan Internet of Things. Kerentanan keamanan tidak mungkin untuk dihindari. Ancaman terbesar perangkat IoT adalah kerentanan peretasan. Jika seseorang menginginkan akses ke informasi Anda, mereka akan menemukan jalan, tetapi tidak seperti komputer yang memiliki antivirus untuk menemukan malware atau memungkinkan pembaruan segera. Ketika pembaruan baru keluar, IoT sangat kurang dalam tindakan pencegahan kejahatan dunia maya. Jika Anda menggunakan beberapa produk IoT di rumah Anda, misalnya bohlam pintar, lemari es, dan pakaian, peretas dapat mengakses semuanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.